Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, dan kita akan lanjutkan untuk menghadirkan informasi di Galeri Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Nah, ini merupakan tidak ada yang menyangka ya, gadis berparas cantik ini adalah seorang buruh angkut semen. Nur Aini, gadis cantik di Kabupaten Pinrang ini merupakan seorang mahasiswi aktif pemirsa yang juga menyambi sebagai seorang buruh angkut semen. Inilah Nur Aini, buruh panggul pengangkut semen dan mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri yang sehari-harinya pemirsa membantu orang tua mereka untuk mencari nafkah. Bukan cuma Nur Aini, dua adik perempuannya yang masih SMA dan SMP dan seorang adik laki-lakinya juga bekerja sebagai buruh angkut semen. Nur Aini bersama adik-adiknya tidak malu melakoni pekerjaan sebagai buruh kasar dan ini semua dilakukan untuk biaya kuliah dan membantu perekonomian keluarga mereka setelah sang ibu yang juga buruh angkut semen mengalami cedera parah tertimpa tumpukan semen. Nur Aini sendiri merupakan atlet pencaksilat di Kabupaten Pinrang. Wah, ini inspiratif banget ya Vena dan juga pemirsa. Saya akan cari tahu langsung seperti apa sebenarnya kisah dari Mbak Nur Aini yang sudah tersambung bersama kami pada siang hari ini. Kita akan langsung sapa saja ya. Selamat siang, Assalamualaikum Siang. Mbak Aini. Selamat siang, Kak. Luar biasa, Ya. cantik sekali ya Cantik Tiara. banget ya. Apa kabar Mbak Aini? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau dilihat gini nggak nyangka ya kalau aktivitasnya sempat jadi Buruh semen. buruh semen gitu, buruh angkut semen. Mbak boleh diceritakan dong, ini kan sudah viral, banyak juga masyarakat yang terinspirasi gitu dari ceritanya Mbak Aini. Seperti apa sih awal mulanya Mbak? Awal mulanya itu apa ya? Aku sering lihat orang tua aku kalau waktu SD selalu pulang malam tuh tidak tentu juga, kadang pulangnya malam, kadang juga pagi. Terus aku kan nggak tahu juga ya bagaimana pekerjaannya. Pas aku ikut sama orang tua, ternyata orang tua saya kerja angkat semen dan saya juga ikut bantu orang tua coba-coba. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ikut bantu orang tua kerja untuk bisa biaya kuliah. Orang tua saya juga mengajarkan bagaimana susahnya untuk mencari uang, untuk bisa membiayai hidup dan untuk sekolah. Karena dulu kan biaya sekolah banyak ya. Belum adik-adik saya, belum saya yang masuk SMP, dan lanjut ke SMA dan lanjut kuliah. Wow. Oke. Mbak, sejak kapan sih Mbak Nur Aini mulai bekerja sebagai buruh semen? Karena nampaknya ini udah cukup lama ya sampai bisa mengangkat buruh semen setiap harinya nih Mbak. Awal mulanya tuh dari kelas 1 SMP ya. Dari 2013 saya ikut bantu orang tua kerja. Dari Dan sampai 2013. sekarang. Oke Mbak, ini kan Sekarang masih bantu angkat semen. Oke, sampai sekarang ini kan bukan hal mudah ya Mbak ya. Pertama kali ini apa sih yang dirasakan begitu pertama kali ikut angkut semen? Pertama kali itu ya pasti capek lah ya, capek, belum lagi bahu itu kayak sakit, pegal-pegal. Terus belum lagi kalau hujan kan, kalau angkat semen tuh pas hujan pasti kayak tergeser begitu kan, kadang berdarah-darah gitu. Tapi sudah biasa, kalau sudah lama-lama sudah biasa, itu sudah anggap biasa lagi, enggak terlalu sakit. Kalau soal pegal pasti ya. Oke, paling berat nih biasanya angkut semen berapa kilogram nih Mbak Nur Aini? Paling berat itu sih 50 kg ya. 50 Karena memang di kilogram, sini, seberatnya Vena kayaknya tuh ya. Bosowa itu ada 50 kilo. Mbak, sehari Iya, paling Kak. banyak berapa semen sih yang pernah diangkut juga? Kalau sehari sih ya satu mobil yang 8 roda itu yang besar itu muatnya itu 850 semen. Mbak,
Itu kan berat banget ya, nggak takut? 850 semen dan kadang juga dalam satu hari 1000 ya. Itu kan berat banget ya Mbak, nggak takut apa punggungnya Iya. keseleo? Kalau soal punggung sih, ya enggak sih, karena kalau aku lihat orang tua itu tidak membuat kayak pegal-pegal lagi. Jadi Karena semangat orang tua untuk Mbak saya Aini ya. sakit juga. Iya. Oke. Jadi buat motivasi buat saya juga bahwa kalau saya capek, ada orang tua saya yang lebih capek lagi. Oke, Mbak Aini, kalau boleh tahu, sehari angkut semen itu dapatnya berapa, Mbak Aini? Dibayar berapa, Mbak Aini? Ya dihitung per sak ya Kak. Dihitung per sak. Satu sak itu satu semen itu 600 rupiah. Jadi 850 itu 500.000 kayaknya. Tapi itu sih nggak terlalu bagaimana Kak, nggak terlalu ya bilang setiap hari. Kadang 1 minggu tuh kadang 2 kali, 3 kali, tidak setiap hari Kak. Hasil dari tiap hari angkat semen ini tujuannya untuk sekolah atau untuk apa Mbak Nuraini? Untuk sekolah, untuk kuliah dan untuk makan sehari-hari saya dengan adik-adik saya. Itu cukup ya, Mbak Aini? Iya, alhamdulillah cukup. Oke. Mbak Aini, kalau di lingkungan kerja kan mungkin Mbak Aini perempuan sendiri gitu ya. Nah ini situasi atau suasana kerjanya seperti apa sih? Pernah kayak digangguin gitu nggak? Kalau soal ganggu sih nggak pernah sih Kak. Karena apa ya? Kan saya kalau kerja itu biasanya kan pakai masker, pakai itu baju-baju kos yang diikat itu kan. Jadi orang itu kayak nggak percaya aja gitu, kayak oh ini perempuan begitu. Kadang juga ada yang percaya di kampung kayak orang biasa-biasa saja. Nggak bagaimana. Sudah biasa. Oke. Ini adiknya Mbak Aini juga ikut jadi buruh angkut ya Mbak? Iya Kak. Adik saya juga kan, saya tuh 5 bersaudara Kak. 4 perempuan, 1 laki-laki. Dan satu keluarga ini semuanya ikut angkat semen. Dari bapak, mama, sampai adik terakhir. Itu semuanya atas kemauan sendiri kah atau gimana Mbak Aini? Atas kemauan sendiri. Karena tidak tega untuk lihat orang tua kerja. Apalagi mama saya juga baru kena insiden kemarin, dijatuhi semen 50 sak dari mobil tongkang yang itu yang bisa gitu. Dijatuhi semen 50 dan kakinya pincang. Dan dia sambil angkat semen itu sambil seret-seret kakinya. Di situ kayak saya termotivasi sama orang tua saya. Kalau orang tua saya capek, saya capek. Kalau saya merasa capek itu saya ingat orang tua dulu. Kalau saya capek, baru orang tua saya itu lebih capek lagi. Belum lagi adik-adikku sekolah, belum saya yang kuliah. Jadi tidak ada putus semangat untuk mau bantu orang tua saya. Luar biasa. Dan untuk jadi lebih baik lagi. Luar biasa, cerita yang sangat menginspiratif. Mbak, kamu tahu nggak sih sekarang nih kamu lagi viral banget, jadi sorotan di mana-mana dan dapat julukan Kuli Panggul Cantik. Nah, gimana nih Mbak? Alhamdulillah, kayak tidak menyangka saja Kak, kayak kok bisa gitu saya viral. Padahal cuman bikin video tuh kayak bercanda-bercanda saja, bikin video kayak jedak-jeduk gitu kan. Terus kok langsung banyak yang suruh kayak buktiin dong kalau itu memang kamu. Kan banyak yang tidak percaya kan. Kalau dilihat dari segi fisik pasti bilang mungkin itu cuma konten aja. Tapi nyatanya memang seperti itu. Oke Mbak, ini komentar dari masyarakat kan beragam ya. Ada juga nih Mbak yang kemudian ini bilang kalau jangan-jangan ini video untuk pansos karena kan secantik itu nggak mungkin jadi kuli untuk angkut semen gitu. Komentar dari Mbak Aini sendiri seperti apa? Kalau komentar dari saya sih ya kayak awal-awal ya pasti kayak tidak menyangka saja kok orang banyak bilang begitu. Tapi anggap biasa saja karena orang kalau lihat dari segi fisik memang tidak percaya. Tapi
memang kenyataannya seperti itu. Saya ikut bantu orang tua, dan kalau saya kerja juga, dan sekarang itu kalau saya kerja kadang saya live sambil di TikTok juga. Nah, jadi orang tahu lah, oh saya memang kerja begini. Dan rata-rata di Pinrang itu tahu semua, yang kayak toko-toko bangunan di Pinrang. Ya sudah anggap biasa, bilang oh ya memang benar. Tapi kalau orang di luar sana, kalau lihat saya dan saudara-saudara saya pasti bilang, ih mungkin cuma konten aja, mungkin cuma pengen viral aja. Tapi tidak seperti itu. Nyatanya memang saya dan orang tua saya bekerja keras untuk bisa sekolah adik-adik saya dan saya, untuk kuliah saya juga. Ya, Tidak perlu malu untuk tidak perlu malu untuk luar mencari biasa. rezeki yang halal. Oke, mewakili Nggak perlu pemirsa malu. TV One ya, Harus bersyukur. Tiara. Kita juga penasaran nih, mewakili pemirsa TV One Iya. banyak yang bertanya nih ke Mbak Nur Aini. Ini bener nggak sih kuli panggul beneran kerjanya? Kok cantik banget gitu loh Iya. ya, soalnya nggak kelihatan loh kalau kerjaannya adalah kuli panggul semen. Betul Kak, benar. Oke, Mbak ini kan juga kuliah. Saya juga tidak tahu mau bilang apa. Oke, Mbak Iya, ini kan saya juga kuliah. kuliah, terus habis itu sambil kerja. Pernah nggak sih Mbak sebenarnya ditawari kerjaan lain gitu? Kemarin sih yang ini baru-baru viral sih, alhamdulillah ada beberapa endorse kayak produk-produk. Ya, saya bantu-bantu untuk di TikTok gitu. Gitu. Oke. Sambil kuliah juga, pulang kuliah, ada libur, saya pulang ke kampung lagi bantu orang tua saya kerja. Oke, Mbak Nur Aini mungkin bisa memberikan pesan kepada masyarakat TV One yang di luar sana bekerja membantu orang tuanya untuk mengejar pendidikan. Apa nih pesan yang ingin Mbak sampaikan? Pesan saya sih apa ya? Nggak perlu malu lah ya, nggak perlu malu. Apapun itu pekerjaan kita, biar sekecil apapun, itu tidak perlu malu. Yang penting kita selalu bersyukur dan tidak pernah gengsi. Itu yang pertama, tidak boleh gengsi. Untuk masa depan yang cerah kita tidak boleh gengsi, gitu. Dan jangan pernah malu lah, karena masih banyak masa depan yang harus diraih. Tidak boleh rebahan-rebahan terus. Nggak boleh Harus semangat rebahan-rebahan untuk bekerja. Dan kita juga harus merendah, karena di luar sana masih banyak yang lebih susah daripada kita. Luar biasa. Jadi kita harus selalu bersyukur. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Nur Aini cerita inspiratifnya. Semoga Ya. lancar terus kerjaannya. Sehat selalu Iya, Mbak Nur Aini dan juga keluarga. Salam Semangat sehat terus Mbak. ya Mbak. Amin. Salam sehat untuk Mbak Nur Aini dan semoga cepat sembuh ya untuk ibunya Ya, amin. Mbak Nur Aini yang saat ini sedang sakit juga.